Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan keluangan waktu untuk mengikuti perkuliahan pertemuan ketiga mata kuliah basis data. Pada pertemuan ini atau pada materi ini yang akan kita bahas adalah materi tentang relasi dan bagaimana pemodelan relasi tersebut. Baik, yang pertama kita bahas tentang relasi. Yang akan kita bahas, ya, yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengenali contoh relasi dan foreign key nanti yang sesuai. Kemudian mengidentifikasi tentang optionality-nya, ya, apakah wajib atau boleh tidak wajib atau opsional. Kemudian mengidentifikasi kardinalitas antar relasinya itu sendiri. Terus apa sih jenis-jenis dari relasi yang ada, dan berikutnya ada matriks, ya, matriks relasi. Pertama, relasi adalah keterkaitan dua arah yang signifikan antara dua entitas atau antara suatu entitas dan entitas itu sendiri. Ya. Jadi relasi itu bisa antar dua entitas atau ke entitas itu sendiri. Kalau dia dua entitas, berarti relasinya ya jelas seperti ini. Ada dua entitas yang saling terhubung. Tapi kalau antara suatu entitas dan entitas itu sendiri, maksudnya adalah hubungan yang sifatnya ke diri dia sendiri, ya, atau rekursif. Ya, pada seperti pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu rekursif, ya. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi relasi adalah keterkaitan antara dua buah entitas atau dengan entitas itu sendiri. Contohnya ini. Ada dua entitas, yang pertama departemen dan kedua employee, ya. Jadi entitas tadi departemen dan employee. Kemudian apa sih relasinya? Itu relasinya berisi di sini ya. Relasinya garis ini disebut dengan relasi. Nah, nanti ada yang disebut dengan optionality-nya dan ada yang disebut dengan cardinality-nya. Nah, itu yang akan kita bahas di materi ini. Baik, nah kalau seperti ini bisa kita baca departemen itu berisi employee, ya. Atau kita balikan kalimatnya, employee ini ditugaskan di departemen. Nah, tadi ya sudah dijelaskan bagaimana garis relasi tadi itu ada yang solid, ada yang putus-putus. Nah, kalau solid itu berarti relasinya itu wajib. Ya. Misalnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Kalau yang putus-putus itu opsional. Boleh ada, boleh tidak. Ya, misalnya seperti ini. Departemen mungkin bisa jadi berisi employee. Ya, berarti departemen boleh kosong. Nah, atau kita balikan. Employee ya harus memiliki atau ditugaskan di minimal satu departemen. Ya, satu departemen itu harus ada. Nah, tadi yang disebut dengan opsionalitas mungkin nanti akan lebih jauh kita bahas setelahnya. Apa itu optionality, apa itu cardinality. Ya, kemudian ini garis putus-putus itu disebut dengan single two, ya, single two, dan kalau dia cabang tiga seperti ini disebut dengan cross foot, ya. Nah, kalau satu berarti ini hanya satu dan hanya satu, ya. Satu departemen itu bisa berisi banyak employee, ya. Atau satu employee itu hanya ditugaskan di satu departemen. Nah, ini.
Itu disebut dengan kardinalitas atau cardinality. Kemudian, setiap relasi itu harus memiliki nama, ya. Jadi wajib ada nama, ya. Misalnya tadi ada yang berisi atau ditugaskan di, nah itu adalah relasi. Dan dia harus bisa dibaca dari dua arah, ya. Misalnya yang tadi bisa dibaca dari departemen, bisa dibaca juga dari employee. Intinya ya seperti apa ya? Kalimat kalau dari kiri itu kalimatnya aktif, kalau dari kanan itu jadi kalimat pasif. Ya. Contoh yang tadi ya, departemen berisi employee, atau kalau dipasifkan, employee ditetapkan atau ditempatkan di departemen atau ditetapkan ke departemen tertentu ya. Ini disesuaikan saja dengan kalimat yang sesuai ya. Jadi harus kita cari nih kira-kira relasinya seperti apa sih? Nah, itu harus kita analisis dulu ya. Jadi untuk menetapkan atau membuat relasi ini juga tidak boleh sembarang. Jadi harus sesuai. Bisa menjadi satu kalimat utuh. Kemudian ada yang disebut dengan foreign key ya. Dalam relasi itu ada namanya model data konseptual, yaitu untuk melihat bagaimana sih hubungan antar entitas tadi. Nah, nanti kalau sudah jadikan eh, secara fisik modelnya itu hubungan tadi atau relasi tadi pasti akan membentuk yang namanya foreign key. Nah, kolom foreign key ini adalah kolom yang mengkombinasikan antara satu kolom di tabel atau saat ini masih kita sebut dengan entitas dan kolom dengan entitas lainnya yang ada di kolom entitas lain tadi. Jadi kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel. Nah, sekarang kita belum menyebutnya tabel karena belum menjadi fisik. Ya, kita masih menyebutnya sebagai entitas yang mengacu pada primary key di tabel yang sama atau di tabel lain. Ya. Jadi yang ada primary key-nya itu akan menjadi tabel reference atau rujukan. Nah, nanti foreign key-nya di tabel yang berelasi dengan dia. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada employee dan departemen tadi ya. Satu employee itu bisa ditempatkan di satu departemen hanya ya. Satu employee hanya bisa ditempatkan di satu departemen. Ya. Atau kalau kita balikkan, satu departemen itu bisa berisi banyak employee atau minimal satu employee. Nah, tapi apakah bisa satu employee itu bisa bekerja di atau ditempatkan di banyak departemen? Ya kita lihat kasusnya. Kalau tidak bisa berarti ya seperti tadi relasinya yang satunya itu single to, yang satunya cross foot. Tapi kalau satu employee bisa ditempatkan di banyak departemen, dua-duanya harus cross foot ya yang nah bagian ini dua-duanya harus cross foot ya. Satu employee bisa di banyak departemen, satu departemen bisa di banyak employee. Jadinya seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti ada lagi relasinya ya bisa dikembangkan lagi menjadi tabel relasi ya. Kalau untuk model konseptual itu belum sampai ke sana. Nanti udah sampai pemodelan fisik baru akan menghasilkan satu tabel sendiri. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, yang disebut dengan foreign key itu adalah sebuah kolom atau atribut yang merelasikan ke tabel referensinya. Nah, dalam hal ini adalah departemen. Jadi kalau kita sudah tahu kode dari departemennya, otomatis kita akan bisa menelusuri 90 itu apa sih nama departemennya. Nah, seperti itu. Ya, atau di sini yang ada 10 lah ya. Mungkin karena ini tidak cukup, ini dibuat sampel saja 10, 20 sampai 50. Nah, oke yang 10. Berarti di sini Jennifer Wallen itu kita bisa simpulkan bahwa Jennifer Wallen itu bekerja atau ditempatkan di Departemen Administration seperti itu.
Nah, ini ya. Nah, yang disebut dengan primary key adalah yang ini, ya. Kemudian komponen relasi apa aja sih? Nah, kita harus paham nih, di dalam relasi harus ada apa aja. Pertama, harus ada nama relasinya, yaitu label yang muncul dekat dengan yang ditetapkan tadi, entitasnya apa, ya. Seperti contohnya tadi ini. Nah, ini harus jelas nih. Ini relasinya namanya apa, ya, atau sebaliknya. Jadi di awal ini itu harus ada nama relasinya. Kemudian, pastikan semua nama relasi itu menggunakan huruf kecil karena dia sebagai istilahnya predikat lah kalau di dalam satu kalimat, ya. Kemudian kardinalitas. Kardinalitasnya juga harus jelas di dalam relasi yang tadi saya sebutkan. Misalnya, satu employee itu hanya bisa bekerja di satu departemen atau bisa ditempatkan di satu departemen. Nah, satu departemen itu adalah kardinalitas satunya, ya, hanya bisa ditempatkan satu dan hanya satu. Itu berarti nggak boleh lebih berarti, ya. Kalau satu dan hanya satu berarti nggak boleh lebih. Tapi misalnya saya baca eh, dari departemen. Kalau dari departemen berarti tadi satu departemen bisa berisi banyak eh, satu atau lebih apa tadi employee, ya. Jadi satu departemen itu bisa berisi satu atau lebih eh, employee. Ya. Berarti ada nilai minimal dan nilai maksimal. Ya. Contoh satu dan hanya satu. Ya tadi ya berarti itu ya kalau satu dan hanya satu itu simbolnya single two. Single two itu ini hanya garis satu aja. Ya, baik dia solid maupun putus-putus. Intinya di ujungnya ini satu. Nah, berbeda dengan ini. Ini namanya crowfoot, ya. Crowfoot ini adalah eh, apa tadi? Satu atau lebih, ya. Bisa satu atau lebih. Itu namanya kardinalitas. Ya. Kemudian ada yang namanya opsionalitas atau optionality, ya. Eh, ini apakah relasi itu wajib ada atau mandatori atau hanya opsional saja? Boleh berisi, boleh tidak. Nah, gitu ya. Wajib istilahnya kalau dia solid berarti garisnya solid berarti itu wajib harus ada, ya. Itu namanya mandatory atau wajib. Nah, contoh gini. Kalau dia opsional berarti boleh tidak memiliki apa ya? Boleh kosong lah. Tidak harus diisi gitu. Kalau mandatory atau wajib, setidaknya satu record itu yang cocok di setiap entitas. Ya. Jadi kalau bisa dibilang seperti ini, putus-putus ini istilahnya tadi adalah opsional. Ya. Jadi satu employee ya atau satu departemen itu boleh saja, nah, boleh saja berisi satu atau lebih employee. Atau sebaliknya. Kalau sebaliknya, setiap employee, ya, setiap ya bacanya bukan satu. Setiap employee itu eh, kalau garisnya solid itu wajib atau mandatory harus ditugaskan di satu dan hanya satu departemen. Nah, seperti itu cara bacanya. Saya ulangi lagi. Saya bacanya dari departemen. Jadi departemen ini boleh berisi satu atau lebih employee. Ya. Kalau saya bacanya dari employee, employee wajib ditugaskan di satu dan hanya satu departemen. Jadi cara bacanya seperti itu. Oke, ini tadi ya. Nah, ini tentang optionality.
cardinality tadi sudah jelas ya, seberapa boleh berisi apa namanya, kalau dibilang angka bukan ya, kuantitasnya ya. Apakah dia dari banyak ke satu atau satu ke banyak gitu aja. Kalau opsionalitas itu boleh kosong atau boleh diisi atau tidak. Nah gitu ya. Kalau wajib diisi berarti namanya mandatory atau wajib. Kalau tidak berarti namanya opsional. Berikutnya biasanya kalau opsional ya, biasa cara membacanya itu mungkin atau dapat yang sudah saya jelaskan tadi di contoh ya. Setiap departemen, nah nanti ada tuh aturannya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya itu ada setiap departemen tadi ya, setiap departemen itu mungkin bisa atau mungkin dapat berisi ya. Saya balik lagi sini. Satu departemen mungkin dapat berisi satu atau lebih employee. Nah, itu ya. Satu atau lebih employee atau dikembalikan atau dibalikkan satu employee wajib atau harus ditempatkan di satu dan hanya satu departemen. Nah, kemudian wajib ya tadi ya sudah. Kemudian ada yang tadi baris atau garis tadi ya, satu dan hanya satu atau tadi yang crossfoot tadi ya, itu disebut dengan satu atau lebih atau satu atau beberapa sama saja. Nah, untuk aturannya ya cara mudahnya seperti ini ya. Entity pertama setiap each ya, setiap entity pertama berarti cara bacanya misalnya tadi yang pertama itu ada departemen, itu entity pertama kita anggap. Kemudian setiap departemen harus atau dapat berisi ya, ini maksudnya berisi atau kata ininya relasinya entity kedua. Nah, ya, nama entity kedua baru tadi ya ini relasinya ini harus atau dapat, kemudian nama nama apa namanya nama relasinya tadi ya berisi ya, satu atau beberapa ya. Jadi pertama itu opsional, ada kata setiap kemudian ditambah dengan entitas pertama ditambah dengan apa namanya optionality-nya, kemudian ditambah dengan nama relasinya, ditambah dengan cardinality-nya ya, satu atau beberapa atau satu dan hanya satu, baru di ujung terakhir adalah entity kedua. Nah, ini adalah teknik menyusun kalimatnya. Nah, ini ya tadi ya. Ini mungkin lebih jelas lagi. Nah, ini departemen departemen ini berisi ya satu. Ya, ini satu. Cara membacanya tadi udah jelas ya. Ini ada yang disebut dengan nama relasi adalah yang ini hijau, yang merah ini adalah kardinalitas, kemudian yang kuning adalah opsionalitasnya. Ya. Silakan tadi dicek lagi yang sudah saya baca. Baik, ya saya ulangi lagi ya biar tambah jelas ya. Setiap departemen mungkin atau boleh jadi berisi satu atau lebih employee ya, satu employee atau lebih gitu ya, mungkin lebih pas. Atau satu atau beberapa employee. Ya. Atau saya balikan, setiap employee wajib atau harus ditugaskan ya di
satu dan hanya satu departemen. Oke. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang apa tadi? Relasi ya. Ada optionality-nya, ada cardinality-nya, bagaimana cara penamaan relasi, kemudian bagaimana cara menyusun kalimat sehingga mudah dibaca relasinya. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, itu harus dipahami. Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana pemodelannya. Ya, pemodelan relasi itu seperti apa sih? Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Kemudian kita lanjutkan masih ya. Nah, intinya kardinalitas itu digunakan untuk mengukur ya, jumlah kekuatan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Ya, tadi ya. Kemudian di dalam relasi juga, kardinalitas itu menentukan tingkat di mana suatu entitas itu saling terkait dengan menjawab berapa banyak sih yang boleh terkait tadi. Ya, ya contohnya tadi ya, antara employee dan departemen. Ya, setiap employee itu wajib ditempatkan atau harus ditempatkan di hanya satu departemen, nggak boleh lebih, misalnya seperti itu. Itu berapa banyaknya di sana. Ini contohnya ya, sudah tadi ya, sudah saya kira sudah cukup paham. Ini contoh lain lagi, berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan satu karyawan ya. Kemudian hanya satu pekerjaan atau lebih dari satu pekerjaan. Sama saja tadi, berarti ini relasinya antara employee dengan pekerjaannya. Ya. Ya, bisa jadi untuk yang lain juga. Nah, ini contoh yang lain. Apakah kardinalitas minimal harus ada gitu ya? Misalnya nih, departemen dengan employee. Ya. Departemen itu boleh berisi satu employee. Seperti itu ya. Boleh berisi satu employee. Setiap departemen boleh berisi satu employee kalau bentuk relasinya seperti ini. Atau kita kembalikan, setiap employee harus ditempatkan atau ditugaskan di apa nih? 0 departemen. Nah, jadinya 0 departemen nih. Ya. Kalau seperti ini bentuk relasinya ya. Sorry, opsional ya. Boleh, bukan boleh tapi harus. Saya maaf nih. Berarti satu employee, saya ulangi, satu employee harus ditugaskan di satu departemen. Nah, gitu ya. Kalau bacanya dari sini, satu departemen atau setiap departemen mungkin boleh jadi berisi satu employee. Berarti kalau mungkin, ya boleh 0 dong. Nah, seperti itu. Kalau mungkin. Kalau wajib, berarti harus ada nih. Ya, harus ada. Kalau kita memasukkan data employee, harus ada departemennya. Seperti itu maksudnya. Ya, atau sebaliknya. Kalau kita masukkan data departemen, kita tidak wajib atau tidak harus mengisi employee-nya. Nah, itu namanya opsional. Kalau wajib, itu setiap kita ngisi employee, harus mengisi departemennya yang sudah disiapkan di departemen ini. Nah, ini sama, ini hanya caranya tadi ya, yang single to sama cross foot tadi ya. Ini simbolnya ini hanya dipisahkan saja caranya. Baik, ini contoh lain lagi. Setiap employee harus memiliki satu dan hanya satu job atau satu pekerjaan tadi ya. Berarti kalau mau dituliskan ada employee dari sini ya. Berarti kita buat nih dulu entitas pertama yaitu employee. Kemudian entitas kedua adalah job. Nah, yang kita buat selanjutnya adalah relasi. Ya. Nah, untuk itu coba kita akan menggunakan aplikasi SQL Developer Data Modeler untuk
menyelesaikan kalimat ini, gitu ya. Kita coba buka aplikasi data modelernya. Nah, ini contohnya tadi. Berarti kita siapkan entitas. Nah, di sini kalau Oracle sudah menyediakan nih aplikasinya ya, aplikasi untuk pemodelan. Sudah ada. Yang pertama kita masukkan entitas. Ya, entitas kita buat apa tadi? Kita membuat entitas yang namanya employee. Oke. Ini kalau mau dibuat short name-nya apa silahkan. Tidak ada. Nanti silakan dieksplorasi ya. Saya ambil yang penting-pentingnya saja ya. Name-nya itu yang penting. Ya, kemudian ada atribut tidak. Nah, untuk sementara tidak dulu ya karena di soal tadi juga hanya setiap employee itu apa tadi? Setiap employee harus memiliki satu dan hanya satu. Satu dan hanya satu job. Nah, berarti setiap employee, ya, kita buat aja dulu. Berarti atributnya kita belum perlu. Jadi nanti aja kita okekan saja. Setiap employee kita butuh apa lagi ya? Satu lagi ya. Apa tadi? Job ya. Oke. Ini bagaimana relasinya? Nah, gitu ya. Relasinya di sini sudah ada nih. Nah, kalau soalnya seperti tadi, kira-kira relasinya apa nih? Setiap employee harus memiliki satu dan hanya satu. Berarti yang harus kita analisis pertama kali adalah harus memiliki. Harus memiliki berarti dia mandatory atau wajib. Nah, wajib tadi simbolnya adalah garis lurus atau garis solid. Berikutnya kita buat ya, garis solid, kemudian memiliki satu dan hanya satu, berarti single to ya. Single to itu berarti bisa dianggap one to one. Nah, yang ini ya. Relasinya satu ke satu. Jadi dari employee ke job gitu ya. Nah, apa nama relasinya? Tadi berarti kita sesuaikan dengan soalnya tadi. Harus memiliki. Berarti memiliki. Ini ya. Memiliki. Tadi dimintanya di aturannya tulisannya adalah huruf kecil. Nah, nanti yang lainnya silahkan di apa namanya? Dieksplorasi. Ya, itu yang pertama, name. Kemudian gimana sih cara buat tadi kan harus apa namanya? Uh, tadi ya yang ini. Sorry, tadi ya. Oke, saya cancel dulu. Ini oke. Ini saya ulangi lagi. Oke, satu ke sini ya. Relasinya tadi apa? Memiliki dari employee ke targetnya adalah job. Berarti dari employee ke job. Nah, pertama dari employee ke job berarti cardinality-nya. Ya. Cardinality-nya tadi kan setiap employee berarti satu nih. Setiap employee itu harus memiliki. Berarti harusnya harus tunggu kita lihat dulu. Apakah opsional? Tidak ya. Mandatory. Nah, kalau nggak kita checklist berarti mandatory. Dari employee ini mandatory. Nah, yang opsionalnya yang mana? Kita lihat lagi. Oh, sorry, ini tunggu. Data modelernya. Mungkin tidak kelihatan. Tunggu, saya cek dulu. Tambah. Ya. Supaya kelihatan capture-nya saya tambahin ini. Oke.
Baik, nah ini itu ada yang namanya source opsional ya. Source opsional ini itu kita hilangkan checklistnya. Kalau opsional berarti optionality-nya ya sifatnya opsional, tidak mandatori. Nah, sedangkan di soal itu tadi adalah setiap employee harus memiliki harus berarti wajib ya, berarti memiliki wajib memiliki mana tadi? Wajib. Nah, kalau wajib berarti checklistnya dihilangkan. Wajib memiliki selanjutnya satu dan hanya satu job. Satu dan hanya satu job. Memiliki satu satu dan hanya satu job. Berarti apa semua ya? Wajib ya. Oke, berarti ini kita hilangkan, ini juga atau kita lihat lagi kebalikannya. Ya. Jadi harus kita baca dari dua arah supaya tidak salah. Ya. Nah, setiap job dapat memiliki dapat berarti optionality-nya ini boleh berisi, boleh tidak, atau opsional. Satu atau beberapa employee. Nah, satu atau beberapa employee cardinality-nya berarti crossfit ya tadi ya istilahnya. Berarti kalau bisa dituliskan boleh berarti di sini boleh opsional. Nah, sekarang tinggal cardinality-nya. Berarti kita ambil yang ini karena boleh satu atau beberapa tadi. Nah, oke, kita apply atau oke. Oke, kebalik. Salah. Oke, maaf. Nah, kita klik aja. Ini yang satu employee. Nah, source cardinality-nya seperti ini ya. Job. Oke, kita lihat lagi. Satu employee wajib. Satu employee. Ya, satu employee itu wajib. Kita baca ulang supaya tidak salah. Satu employee itu harus memiliki. Berarti kalau harus ya garisnya solid sudah benar. Harus memiliki satu. Apa tadi? Harus memiliki satu dan hanya satu. Harus memiliki satu dan hanya satu job ya. Satu dan hanya satu job. Nah, kemudian yang salah di bagian ini tadi ya. Nah, jadi source-nya itu dibalik nih. Source to target. Ya. Source to target berarti source-nya ke target itu satu atau banyak. Jadi source-nya to target ya satu di sini ya. Setiap job ya tadi setiap job itu bisa atau dapat jadinya ini ya opsionalnya sudah benar dapat dikerjakan lebih satu atau lebih. Nah, satu atau lebih. Nah, seperti ini ya. Kita lihat satu atau lebih. Nah, jadinya seperti itu. Oke. Jadi ini soal yang pertama tadi. Nah, mungkin bisa kita kecilkan supaya lebih kelihatan ya bagaimana relasinya. Satu employee setiap employee bisa tadi apa namanya? Belum muncul ya tulisannya. Kalau di sini tunggu saya cek dulu. Memiliki tidak muncul. Mungkin di sini dituliskan name on source tidak. Oke. Memiliki, sorry.
Kalau kembali apa? Bekerja ya. Job dikerjakan. Kan? Atau bekerja. Oke, dikerjakan. Oke. Apply. Tidak muncul juga. Oh, kalau di sini tidak muncul ya. Berarti harus pakai catatan. Bisa ya, tapi pakai catatan. Ini harusnya mau dikerjakan oleh. Oke, sepertinya harus pakai catatan. Di sini ada catatan yang bisa digunakan, note-nya. Mungkin nanti bisa dieksplorasi lagi ya. Ya, bisa ditambahkan gambar atau catatan atau yang lainnya. Nah, ya, nanti bisa dieksplorasi lagi. Komen di sini juga nggak ada. Dokumen, summary juga tidak ada. Atribut belum kita bahas. Nanti atribut ini kita bahas ketika membahas tentang model fisiknya. Oke, sepertinya memang tidak muncul kalau di sini atau ada yang harus di checklist dulu. Sepertinya sudah kita checklist semua, tapi tidak muncul ya. Name on source tadi ya. Harusnya di sini kan muncul nih name on source-nya memiliki, kalau di sini dikerjakan. Ya, setiap job dikerjakan. Setiap job boleh saja dikerjakan oleh satu atau beberapa employee kan gitu ya. Oke, itu bisa dituliskan saja nanti, boleh menggunakan note di sini ya. Itu boleh. Memiliki. Ya, sebelah sini nanti jadi dikerjakan. Oke. Nah, di sini tidak boleh kata benda ya. Tidak boleh kata benda. Yes. Oke, ini kita hapus saja berlebih. Nah, mungkin bisa seperti ini. Ya. Boleh. Karena tadi tidak muncul di sini ya. Kalau muncul tidak perlu lagi dibuat menggunakan note. Oke, intinya itu. Jadi soal tadi itu penyelesaiannya seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa dicoba sendiri menggunakan aplikasi data modeler tadi ya. Setiap produk harus diklasifikasikan berdasarkan satu dan hanya satu product type. Nah, kemudian kebalikannya kalau dibaca jadinya seperti ini. Ya, itu nanti silakan di eksplorasi lebih dalam lagi supaya lebih memahami apa maksud dari relasi optionality dan cardinality. Oke. Berikutnya selanjutnya kita bahas jenis relasi ya. Jenis relasi yang pertama ada ini ya. Dari banyak ke satu atau many to one, kemudian atau satu ke banyak ya, one to many ya. Atau ada juga disebut dengan many to many ya, banyak ke banyak. Dan ada juga yang disebut dengan one to one atau satu ke satu. Nah, itu adalah jenis-jenis relasi ya. Ini berhubungan tadi dengan yang namanya cardinality ya. Cardinality itu ada yang namanya one to many atau many to one, kemudian ada many to many dan ada one to one. Nah, itu bentuk relasi ini atau jenis relasi ini harus dipahami ya. Jangan sampai tidak memahami jenis-jenis relasi. Nah, contoh dari banyak ke satu atau satu ke banyak ya, atau one to many atau many to one.
Nah, seperti tadi, ini masih sama contohnya ya, kalau mau dicontohkan balik lagi ke yang tadi, antara departemen dan employee, itu ya kurang lebih sama. Ini contoh yang lain lagi ya. Hubungan banyak ke satu atau satu ke banyak, memiliki kardinalitas satu atau lebih dalam satu arah, serta satu dan hanya satu dalam arah lain ya. Jadi salah satunya itu, satu atau lebih, arah lainnya itu adalah satu dan hanya satu. Nah, kemudian masih contoh yang sama. Ya, kemudian ini apa namanya, aturan bisnisnya atau cara membacanya itu setiap customer harus dikunjungi oleh satu dan hanya satu sales representatif. Nah, atau kebalikannya, setiap sales representatif ditugaskan ya, untuk beberapa customer ya, satu atau beberapa customer. Kemudian kalau banyak ke banyak, nah misalnya ada yang tadi employee dengan job. Satu employee itu setiap employee itu bisa mengerjakan banyak job, atau setiap job itu bisa dikerjakan oleh banyak employee, jadinya seperti ini nih, many to many. Ya. Ini namanya hubungan many to many atau relasi many to many itu memiliki kardinalitas dari satu atau beberapa di kedua arahnya ya. Ya, satu atau beberapa simbolnya adalah crossfoot tadi ya, atau crossfit. Nah, ini di kedua arahnya. Berbeda tadi dengan one to many atau many to one. Hanya salah satunya saja yang ada crossfoot, sisanya adalah single to. Ya. Kemudian aturan bisnisnya, ya, cara membacanya, setiap employee dapat ditetapkan ya atau ditugaskan ke satu atau beberapa job ya. Satu employee itu dapat ditugaskan untuk satu atau beberapa job. Nah, kebalikannya juga sama, setiap job dapat dilakukan oleh satu atau beberapa employee. Nah, kalau dia seperti ini biasanya akan menghasilkan apa baru ya? Entitas baru biasanya nantinya. Nah, kemudian kalau satu ke satu atau one to one, di dua arahnya hanya single to ya, single to seperti ini. Computer and motherboard ya. Setiap komputer berisi satu dan hanya satu motherboard ya. Kita di sini belum membaca apakah dia opsional atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mau garis putus-putus ataupun tidak, berarti cara membacanya kalau di ujungnya itu adalah single to ya, single to itu berarti one to one. Di sini single to, di sini single to adalah one to one. Atau kebalikannya tadi. Setiap motherboard terdapat di satu atau beberapa komputer ya. Sorry, satu dan hanya satu komputer ya maksudnya. Sorry. Satu motherboard terdapat di satu dan hanya satu komputer. Kemudian relasi yang sifatnya ke diri dia sendiri ya, atau rekursif. Bagaimana cara membacanya? Kurang lebih sama. Setiap employee dapat mengelola ya, setiap employee dapat mengelola satu atau beberapa employee. Contohnya apa? Misalnya ada seorang employee, dia sebagai manajer. Otomatis dia akan memimpin beberapa employee ya. Ya, seperti apa ya? Kalau di dalam susunan hierarki atau susunan bagan apa namanya itu ya? Susunan organisasi lah jadinya ya. Ya. Dia semuanya employee, tapi setiap employee itu pasti punya staff ya, punya staff. Staff itu juga sebagai employee. Nah, seperti itu. Satu employee atau setiap employee dapat mengelola satu atau beberapa employee. Ya. Kalau dibalikin juga sama.
setiap employee, nah karena ini sifatnya ada yang opsional dan ada yang mandatory, berarti setiap employee harus dikelola, ya kebalikannya, harus dikelola oleh satu dan hanya satu employee. Nah, kemudian ini namanya matriks relasi, ya. Ini digunakan untuk melihat apakah antar entitas itu punya relasi atau tidak. Misalnya nih, dari customer ke customer ada relasi tidak? Nah, kalau enggak coret. Nah, ini berarti ada 4 entitas. Kita lihat nih antara customer dengan item ada tidak? Kalau tidak ada, ya udah tidak usah diisi. Nah, biasanya kalau yang diagonal ini pasti tidak ada relasi. Ya, rata-rata. Beda kasus tadi dengan yang ini. Kalau memang ada ya sudah, berarti tidak usah dicoret. Ya. Customer dengan item ya sepertinya tidak ada. Kemudian customer dengan order. Nah, orderan ini biasanya pasti ada customer yang mau order, makanya ada. Warehouse-nya juga kayaknya customer tidak ada berhubungan dengan warehouse. Nah, seperti itu juga. Item dengan customer ada nggak? Ya, biasanya kalau customer dengan item tidak ada, berarti item dengan customer itu tidak ada. Biasanya ini sifatnya apa ya? Seperti cermin, diagonal gitu ya. Kalau di sini relasi antara customer item tidak ada, berarti antara item customer otomatis juga nggak ada, karena dia saling terkait. Nah, kemudian ini juga ya, warehouse tadi antara customer dengan warehouse juga nggak ada, maka di sini juga nggak ada. Seperti itu. Itu cara membuat matriks relasi. Ya, matriks relasi ini menunjukkan jika dan bagaimana setiap entitas baris di sisi kiri matriks terhubung dengan setiap entitas kolom yang ditunjukkan di seluruh bagian atas matriks ya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, semua entitas dicantumkan dulu ya di sisi kiri dan sisi atas atau seperti tabel di judul dan di isinya. Ya, nanti di apa namanya? Di dalam matriksnya itu ya kalau tidak ada isinya kita coret. Ya, dan seterusnya. Tadi ini sudah dijelaskan semuanya. Nah, kemudian dari sini nanti kita petakan menjadi IRD ya. Nah, dari misalnya ya, dari peta matriksnya, dari apa namanya matriks relasinya seperti ini, berarti nanti bisa kita jadikan menjadi diagramnya seperti ini. Kan tadi ada 4 entitas nih, ada apa tadi? Ada customer, ada item, ada order, ada warehouse. Nah, kita lihat misalnya customer dengan order. Customer dengan order. Nah, apa nih? Oke, customer itu tempat order, nah gitu ya. Atau order ini dibuat oleh customer. Itu. Ya. Customer tempat order dan order dipesan atau dibuat oleh customer, ya, kebalikannya. Ya, seperti itu juga seterusnya. Jadi di sini mana yang apa namanya dari one to many atau many to one atau bahkan many to many itu apa namanya belum terlihat di sini. Ya, belum terlihat. Misalnya tadi antara order dengan item ini kita belum bisa lihat bagaimana kardinalitasnya. Di sini hanya memetakan hubungannya saja. Nah, di sini nanti kita petakan nih. Kira-kira kalau dari kasus yang ada itu setiap customer bisa banyak order tidak? Nah, kalau bisa ya sudah. Ya, kita buat apa namanya crossfoot di ordernya. Kemudian kita baca terbalik. Apakah setiap order itu bisa banyak customer? Ya, sepertinya tidak ya. Pesanan itu ya untuk satu customer biasanya. Ya. Nah, satu lagi. Nah, ini sudah nih, udah dapat nih. Yang satunya berarti yang crossfoot atau many, yang satunya single to. Nah, kita lihat opsionalitasnya. Apakah setiap customer itu wajib order? Logikanya sih
tidak seluruh customer itu wajib order. Ya, tidak wajib order. Ya kalau cuma customer aja datanya ada tapi tidak order kan boleh. Nah, satu lagi. Berarti ini sifatnya apa namanya? Sifatnya berarti opsional. Nah, balik lagi ke order. Apakah setiap order harus ada customernya? Ya harus dong. Kalau nggak ada customernya nanti gimana mau dikirim ke siapa sih ordernya? Nah, gitu loh. Jadi ini harus kita apa namanya analisis ya. Tidak tiba-tiba langsung tahu. Jadi kita baca bolak-balik dulu kira-kira sesuai nggak dengan kasusnya. Karena ada beberapa kasus kadang-kadang di apa namanya kasus A dengan ya kasusnya hampir mirip tapi di misalnya di toko A, toko B, tapi beda antara toko A dengan toko B. Jadi sesuaikan dengan kasus yang ada. Kemudian di sini ada order dan item ya. Kira-kira order dan item ini setiap order itu bisa memiliki banyak item ya. Misalnya satu orderan, satu pesanan. Orang bisa memesan banyak item nih. Ya, misalnya kayak apa namanya? Pesanan yang ini ya, sifatnya pesanan online ya. Dalam satu orderan itu bisa lebih dari satu item. Ya. Oke, kebalikannya, satu item bisa nggak dibeli di banyak order? Harusnya bisa. Misalnya buku. Bukunya ini buku A, ini ada banyak nih, ada 10. Ya, berarti datanya kan sama-sama nih, judulnya sama, kodenya sama. Nah, bedanya nih ada 10 item. Bisa diorder oleh lebih dari satu orang nantinya. Makanya ini many to many. Nah, tinggal kita lihat lagi optionality-nya. Apakah setiap orderan itu harus memiliki item atau tidak? Nah, seperti itu. Kalau harus memiliki item, berarti apa? Berarti adalah wajib. Nah, apakah setiap item itu harus memiliki order? Nah, juga harus dilihat nih, mana yang opsional, mana yang eh, eh, apa namanya wajib, wajib diisi. Jadi harus kita lihat juga. Nah, seperti ini juga item dan warehouse, tempat penyimpanannya. Apakah setiap item itu wajib disimpan di tempat penyimpanannya? Atau setiap warehouse itu wajib menyimpan item. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan kasus yang ada. Nah, kemudian ini ya, periksa setiap pasangan entitas untuk menentukan apakah ada hubungan atau tidak. Ya, sama seperti tadi ya. Apakah antar activity dengan activity itu ada, atau activity dengan departemen itu ada. Ya, harus kita checklist seperti tadi ya. Nah, kemudian namai setiap arah hubungan ya. Misalnya dari activity ke employee. Ya, setiap activity di-assign to employee ya. Aktivitasnya atau antara departemen dan employee. Setiap departemen berisi employee gitu ya. Atau kebalikannya, setiap employee apa namanya ditempatkan di departemen gitu ya. Bisa aja. Nah, itulah beberapa materi ya, yang kita bahas di sesi pertama ini. Nah, selanjutnya akan kita bahas sesi yang kedua, yaitu bagaimana memodelkan hubungan tadi, hubungan antar entitas tadi, yaitu diagramnya nanti disebut dengan ER diagram atau Entity Relationship Diagram. Baik, untuk yang apa namanya Entity Relationship Diagram ini berarti kita lanjutkan ya, yang tadi sudah selesai. Berikutnya yang ini. Ya, tujuannya nanti kita akan membahas tentang pemodelan data, kemudian implementasi implementasi bebas lah yang tidak
terkait ya, bagaimana sih model data dan implementasi desain database-nya nanti ya, apakah terkait atau tidak. Kemudian bagaimana cara membuat target pemodelan, ya IRD-nya gimana, kemudian mengidentifikasi IRD-nya atau entitasnya di dalam IRD seperti apa, kemudian memetakan relasi di dalam IRD seperti apa, dan seterusnya nanti ya. Nah, kita harus tahu dulu bedanya kenapa sih kita memodelkan secara konseptual, nanti memodelkan secara logis, dan nanti juga memodelkan secara fisik. Nah, apa sih bedanya? Ya, kita lihat sekarang. Ketika ini ya analoginya, ketika kita mendesain rumah, pada akhirnya kita ingin ya apa yang kita desain itu jadi bangunan. Nah, ya, jadi bangunan itu ya nantinya ya pasti ada tahapannya. Pertama ya desain rumah dulu, itu namanya konseptual misalnya. Dari udah desain nih, ada temboknya, ada pintunya. Nah, kemudian kita masuk ke yang logisnya. Nah, misalnya dari pintunya, kacanya, dari pintunya itu motifnya seperti ini, warna catnya seperti ini. Nah, itu udah logis tuh, ya. Nah, setelah itu sudah jadi, ya udah dibangun. Itu sudah fisik, ya. Kita tahu nih detail-detailnya seperti apa, ya. Ya, pokoknya sudah dibangun lah. Itu nanti sudah fisik tuh. Meskipun ya tidak melakukan konstruksi secara aktual, kita dapat atau kita harus memahami ketentuan dalam proses pengembangannya atau proses membangun rumah tersebut ya, guna membantu untuk menerapkan desain konseptual menjadi database yang real nantinya kalau kita arahkan ke database. Kemudian model konseptual database itu dapat digunakan untuk ya berdiskusi lebih lanjut antar tim nanti ya. Tim misalnya di dalam sebuah tim ada database analis ya, ada atau database designer ya. Itu dengan dengan programmer itu nanti bisa saling diskusi nih. Nah, itu gunanya pemodelan konseptual. Nah, berikutnya kenapa sih penting? Ya, ya sangat penting ya. Gunanya untuk menguraikan kebutuhan dari bisnisnya. Ya. Kebutuhan dari bisnisnya itu seperti apa sih? Ya seperti tadilah contohnya. Kalau kita misalnya membangun aplikasi penjualan online nih, kira-kira informasi yang dibutuhkan itu apa aja sih? Nah, itu juga kita harus paham. Nah, kalau enggak gimana nanti si programmer itu membuat membangun sedangkan informasi-informasinya tidak jelas, itu akan kesulitan bagi si programmer itu sendiri. Kemudian bisa dijadikan sebagai fasilitas diskusi antar tim. Ya. Antar tim maksudnya di sini adalah misalnya ada tim analisis, ada tim implementasinya atau programmernya, ada tim biasanya sih antara analisis, desainer sama programmernya. Nah, seperti itu. Itu bisa memfasilitasi. Kalau sudah tahu modelnya seperti ini, nanti kita serahkan ke desainer. Oh, kalau sudah dapat nih, kita lihat kebutuhan dari pengguna atau dari kebutuhan sistemnya. Kira-kira kalau atribut ini itu tipe datanya harus apa sih? Kemudian panjang datanya berapa? Nah, itu nanti itu jadi bahan diskusi ya. Kemudian mencegah kesalahan dan kesalahpahaman. Nah, kalau kita sudah tahu nih model konseptualnya, otomatis kita akan ya paling nggak mengurangi ya, terhindar dari kesalahan ya, atau kesalahpahaman ya khususnya antar tim, karena kita mau ujung-ujungnya nanti ini akan membangun sebuah sistem yang berbasis database ya. Kemudian membentuk dasar untuk pijakan membuat database secara fisik ya, itu sudah pasti. Kemudian mendokumentasikan proses ya. Jadi aturan-aturan bisnisnya itu jelas ya.
Misalnya, database ini butuh entitas apa aja, kemudian relasinya seperti apa. Jadi terdokumentasi, itu intinya. Kemudian ya banyak ya gunanya, karena kadang-kadang di perundang-undangan juga dalam membuat aplikasi atau yang lain-lainnya, itu wajib ada yang namanya dokumentasi, salah satunya ya. Jadi mengikuti aturan sebetulnya ya. Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya untuk membuat aplikasi itu harus ada dokumentasinya. Untuk membuat dokumentasi yang bagus, yang mudah dipahami oleh seluruh tim, biasanya ya membuat konseptualnya dulu. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan dalam proses pemodelan? Yang pertama yaitu menggambarkan hal-hal penting, hal-hal penting ya. Salah satunya adalah entitas. Kemudian mengidentifikasi hubungan antar entitas tadi, ya. Apakah dia wajib dari opsionalitasnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, atau dari kardinalitasnya, ya. Kemudian nullabilitas. Nah, sekarang ada istilah baru nih, nullabilitas. Apakah boleh null, ya. Apakah boleh null atau tidak, itu ya hubungannya tadi dengan optionality maksudnya ya. Ini istilah lain saja nih. Kemudian tidak menetapkan atribut atau pengenal unik bagi setiap entitas. Jadi di dalam pemodelan konseptual kita belum sampai tahap pengenalan UID-nya. Yang unik itu apa? Belum ya. Kita hanya menetapkan entitas dan relasinya dulu. Nanti di pemodelan logis baru kita sudah menetapkan nih atributnya apa saja ya. Terus apa lagi? Mana yang harus diisi atau mandatori, mana yang opsional, itu nanti di tahapan logis. Ya. Nah, ini tahapan logis. Nah, di tahapan logis kita akan menjelaskan data secara rinci. Ya. Tadi ada apa aja, atributnya apa, wajib diisi atau tidak, nah, dan lain-lain ya. Jadi tanpa mempertimbangkan bagaimana data akan diimplementasikan secara fisik dalam database. Jadi walaupun sudah kita tahu atributnya, tapi kita belum menetapkan nih tipe datanya apa, panjangnya berapa, itu belum kita tetapkan. Itu namanya yang masih logis. Tapi kita sudah tahu nih atributnya apa aja. Seperti itu ya. Kemudian model data logis biasanya berasal dari model data konseptual ya. Memang seperti itu seharusnya, karena ini adalah alur proses yang harus dijalani dalam proses pengembangan basis data ya. Jadi pertama ada model konseptual, kemudian dilanjutkan model logis, nah nanti model fisik. Nah, kemudian meliputi semua entitas, atribut, UID. Nah, di sini UID-nya sudah jelas nih. Misalnya nih kalau ada entitas mahasiswa, atributnya apa? Salah satunya NIM, kemudian nama. Nah, kemudian ada UID. Mana yang sebagai UID? Ya, salah satunya tadi NIM. Ya, kita tetapkan dulu. Nah, ya. Kemudian hubungannya juga harus jelas. Optionality-nya sama cardinality-nya. Jadi harus masih melanjutkan karena sebetulnya ini sudah dibahas di bagian pemodelan konseptual sebelumnya. Nah, kemudian model logis itu digambarkan menggunakan IRD. Nah, inilah kita mulai menggambar IRD-nya. Ya. Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram. Sorry. Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya untuk membuat model logis. Yang pertama tadi mengidentifikasi entitas, kemudian mengidentifikasi atribut ya, apakah dia opsional atau tidak. Kemudian mengidentifikasi UID-nya tadi ya, pengenal uniknya. Dan terakhir itu menentukan relasinya. Apakah apakah one to many, apakah many to many yang sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, itu untuk membuat model logis. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kita kan belum tahu nih
mana atributnya itu nggak dituliskan. Nah, kalau yang model logis ini sudah dituliskan, ya, sudah dituliskan dan model konseptualnya tetap ada, ya, karena kita melanjutkan sebetulnya ya. Ya, gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau kita membuat model konseptual itu belum ada ini atribut-atribut dan simbol-simbolnya ini belum ada. Jadi hanya baru nama entitas dan relasi-relasinya aja. Tapi kalau model logis itu sudah sampai nama-nama atribut dan kardinalitasnya, kemudian optionality-nya sudah jelas di setiap atributnya. Ya. Kalau yang tadi opsionalitasnya itu di relasinya, tapi kalau logis ini kita sudah tahu nih, nama itu wajib diisi atau mandatory ya. Kemudian email itu boleh tidak diisi atau opsional. Nah, itu tandanya bulat kosong seperti ini. Nah, kalau UID itu seperti apa tandanya? Tanda pagar, misalnya seperti itu. Nah, kita harus tahu nih, IRD itu apa ya? Model yang mengidentifikasi konsep atau entitas yang terdapat di dalam sebuah sistem dan hubungan antar entitasnya. Ya. Jadi ada IRD, udah jelas nih. Di dalam IRD juga harus ada atribut-atributnya, itu harus jelas juga ya. Kemudian, tujuannya apa sih kita membuat IRD? Yang pertama, untuk menganalisa dan merancang database nantinya ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas informasi yang masuk nih. Kan kita menggali informasi sebetulnya dari customer yang akan membuat aplikasi ya, berbasis database sebetulnya ya. Nah, jadi ini tahapannya, menggali informasi nih. Nah, jadi dari informasi itu akan lebih mudah dipahami karena sudah jelas nih entitasnya ada, kemudian apalagi atributnya ada, ya. Kemudian udah jelas juga apakah dia boleh diisi atau apakah dia wajib diisi atau hanya boleh kosong atau nol gitu ya. Itu juga sudah jelas. Nah, kemudian berfungsi juga sebagai alat dokumentasi. Nah, yang pasti ya dokumentasi. Ya, dari IRD itu nanti kita bisa lihat nih eh, hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Dari situ nanti kita bisa membangun yang namanya database fisiknya. Kemudian dari IRD juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan struktur logis ya ke penggunanya. Jadi sebelum kita implementasikan ke pembuatan real database-nya secara fisik dulu ya sebelumnya, kita biasanya mengkomunikasikan dengan customer apakah sudah cocok atau belum gitu ya. Datanya yang dibutuhkan adalah ini misalnya. Ya, misalnya di sini ada IRD ya kalau kita misalnya ada sistem akademik lah ya. Sistem akademik ya, contohnya ya. Ada fakultas, ada departemen atau prodi ya, kemudian ada course atau mata kuliah yang diambil atau jadwal ya, bisa jadi jadwal di sini ya. Kemudian ada student atau mahasiswanya. Ya, dari sini kita bisa lihat nih ya. Tapi ini belum jadi ya. Ini masih logis. Kalau diimplementasikan ke model fisik perlu refining lagi atau penyempurnaan lagi karena ada beberapa relasi yang sifatnya masih many to many. Jadi kita tidak bisa langsung membuatnya menjadi real database nantinya. Jadi harus kita refining dulu istilahnya, nanti ada tahapannya lagi. Nah, ini beberapa jenis database ya, jenis IRD ya. Ada yang IRD berbentuk menyimbolkan atau menggambarkan database itu secara hierarki ya, tergantung kasus ya. Nah, kalau kita relasional nih. Jadi setiap antara satu tabel dengan tabel yang lainnya itu punya relasi lah intinya gitu ya. Jadi kita bukan yang hierarki ataupun yang jaringan. Nah, kemudian
ada yang disebut dengan IRM ya, kurang lebih istilahnya itu gini, kalau yang IRD itu diagramnya, kalau IRM itu konsepnya, ya. IRM ya entity relationship model, ya, berasal dari spesifikasi bisnis dan sasaran yang dimaksudkan adalah membuat gambaran informasi yang jelas yang akan disimpan di dalam database, ya. Nah, itu ya. Jadi model hubungan entitas, ya. Kalau IRD ya diagramnya gitu ya. Model itu tahapannya, apa namanya? Cara kita membuat hubungan antar entitas tadi. Nah, gitu ya. Merupakan daftar semua entitas, ya, dan atribut serta semua hubungan antar entitas yang merupakan hal penting. Yang tadi ya. IRD itu hasil dari IRM, sebetulnya seperti itu. Memberikan informasi latar belakang, deskripsi entitas, jenis data, dan batasan. Tidak memerlukan diagram, namun diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna. Nah, ya, IRM itu alatnya apa? Diagram. Diagramnya namanya IRD. Nah, sasaran dari pemodelan IR, yang pertama, informasinya itu tercatat. Yang diperlukan itu tercatat. Kemudian memastikan informasinya itu hanya sekali muncul. Kenapa? Karena nanti kalau berulang-ulang jadinya apa ya? Misalnya gimana ya? Kalau kita misalnya di sistem akademik, kalau kita tidak memodelkannya, bisa jadi akan berulang muncul nih. Contohnya mungkin di data. Oh ya, ketika kita ngambil kalau di sistem akademik KRS, apakah di tabel KRS butuh nilai atau tidak? Nah, bisa jadi ya seperti itu. Hanya contoh aja sih. Ada yang mungkin menganalisisnya kalau di KRS itu sekalian aja nambahin atribut nilai di sana. Ada juga yang memisahkannya. Nah, jadi kalau kita buat nanti memastikan informasi yang hanya muncul sekali. Ya, misalnya sudah dibuat, jangan sampai nanti ada lagi tabel nilai sendiri. Nah, atau kalau kita pisahkan sendiri, jangan sampai di tabel KRS itu muncul yang namanya nilai. Nah, seperti itu ya. Kemudian mencontohkan tidak ada informasi yang dapat diturunkan dari informasi lain yang sudah dicontohkan. Nah, jadi tidak bisa di breakdown lagi lah gitu ya. Kemudian menentukan informasi di tempat yang dapat diduga dan logis ya. Jadi menemukan informasi ya, jadi yang informasinya itu yang memang bisa dilogikakan gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa kasus kasus itu ada beberapa komponen itu tidak bisa dijadikan sebuah database secara langsung. Jadi ada tahapan lain yang harus dilakukan ya, atau secara manual nantinya. Jadi kita di sini menemukan informasi yang bisa dijadikan sebagai model logisnya nanti. Nah, ini adalah tahap-tahap atau langkah-langkah membangun IRD. Ya, ini sebetulnya lanjutan dari yang tadi ya. Pertama kan kita tadi dari data model konseptual, kemudian dilanjutkan dengan yang logis. Setelah logis itu membuat atribut dan entitas dan atributnya. Kemudian kita harus tahu dulu nih UID-nya. Nah, kalau sudah tahu UID, ya otomatis relasinya juga harusnya sudah terbangun, karena kita membuat relasi biasanya sebelum proses logis tadi kan, tahapan pemodelan logis. Nah, dan opsionalnya juga harusnya sudah jelas di awal. Kemudian kita periksa modelnya, apakah perlu di-refining atau disempurnakan lagi atau tidak. Kalau memang perlu disempurnakan lagi, berarti kita lihat apakah relasinya itu butuh disempurnakan lagi atau tidak. Kalau memang butuh, berarti kita butuh analisis lagi.
Ini membuat kalimat IRD tadi sudah ya, kurang lebih sama dengan penjelasan, menjelaskan relasi yang sudah kita bahas tadi ya. IRD adalah, ini ya, ini sudah jelas tadi. Gunakan bahasa IRD untuk menyatakan hubungan, ya sudah jelas juga. Kemudian, ini juga cukup pisahkan setiap kalimat IRD menjadi beberapa komponen, ya. Sama ya, ini intinya yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi ya. Ada setiap entitas A, kemudian harus atau mungkin apa tadi, dapat gitu ya, nama relasinya, kemudian satu dan hanya satu itu adalah kardinalitasnya, kemudian entitas B. Nah, ini urutan atau cara penyusunan kalimat atau hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini sudah kita bahas juga. Nah, mungkin biar lebih jelas ya. Misalnya ada satu entitas dengan entitas lain. Nah, cara bacanya itu setiap buku atau setiap book, ya entitas A nih ya, ini entitas B, ditulis oleh autor. Nah, sekarang masalahnya ini ada relasi nih. Ditulis olehnya itu garis solid. Berarti kita membacanya setiap buku harus atau must be ya, harus ditulis oleh autor. Harus ditulis. Minimal satu autor ya. Harus ditulis oleh satu dan hanya satu autor. Misalnya seperti itu. Kemudian kita balikin nih. Misalnya dari autor lah ya. Setiap autor ya. Nah, tandanya putus-putus. Berarti dibaca yang ini dulu. Putus-putus adalah opsional ya. Maybe atau mungkin atau bisa jadi ditulis menulis ya. Ini sebagai penulis buku ya. Buku lebih dari satu atau lebih dari satu buku ya. Saya ulangi lagi, setiap autor kemungkinan atau bisa jadi sebagai penulis satu atau beberapa buku ya. Jadi setiap autor mungkin atau bisa jadi sebagai penulis satu atau beberapa buku. Nah, seperti itu. Nah, nama-nama simbolnya juga tadi sudah dijelaskan. Ya, ada crossfoot seperti ini, ada single to. Nah, ini sama juga seperti tadi ya. Ini masih penjelasan juga. Nah, kemudian di sini ada memvalidasi relasi. Ya. Periksa ulang IRD dan validasi hubungannya. Ya. Jadi kalau kita membuat relasi, ini pastikan sudah benar ya, sesuai dengan kasus yang atau bisnis yang dianalisis. Jangan sampai nanti harusnya misalnya many to many, di sini many to one. Karena akan sangat membutuhkan cost lebih tinggi kalau kita salah analisis di awal. Karena harus mengulangnya itu akan lebih cukup membutuhkan cost dan waktu ya. Cost-nya itu termasuk waktu ya, bukan hanya biaya. Itu jadi tahapan ini harus benar-benar divalidasi, oke, sudah benar, baru bisa bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya, pengembangan model model fisik dan implementasi database-nya itu sudah jadi database itu harus sudah fix. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan di tahapan tahapan tadi ada konseptual, logis, fisik, itu ada kesalahan di sana. Ketika diimplementasikan sudah jadi nih database-nya, sudah diimplementasikan sedikit, ternyata ada kesalahan, otomatis kita akan menganalisis ulang dan meng-create database ulang. Nah, ini butuh cost gitu ya. Nah, ini contoh lain ya. Tentang bisnis barang olahraga ya. Nanti
saya rasa kurang lebih sama ya. Ada sebuah kasus ya di sini, cara menganalisisnya gimana sih? Nah, itu sebetulnya maksud dari pertanyaan ini. Misalnya saya adalah manajer sebuah perusahaan grosir barang olahraga yang beroperasi di seluruh dunia dan untuk memenuhi pesanan toko-toko olahraga retail. Berarti ada retailnya di, bisa jadi di negara lain atau di negara itu sendiri. Kemudian toko-toko retail ini adalah pelanggan kami. Kemudian sebagian dari karyawan yang kami, yang ada itu memilih untuk menyebutnya sebagai klien. Oke, berarti toko-toko retail itu bisa disebut sebagai, klien gitu ya. Kemudian, apalagi ini namanya, saat ini kami memiliki 15 pelanggan di seluruh dunia. Berarti ini bisnisnya sudah lintas ini ya, dunia ya, berarti lintas negara. Nah, ini berusaha untuk memperluas, bisnisnya lah gitu. Nah, dari sini nanti apa sih yang perlu dianalisis? Ya, pertama kita harus cari nih, kira-kira yang akan menjadi entitas tuh apa aja sih? Nah, itu harus kita analisis. Nah, ini langsung saja, nanti masih masih panjang nih soalnya ya. Oke, kita lihat dari sini saja. Nah, pertama, berarti kita butuh atau kita analisis sepertinya ada yang namanya barang, ya, kalau di sini. Barang ya, produknya. Itu jadi satu entitas, produk olahraga. Kemudian beroperasi di seluruh dunia, otomatis ada wilayah. Wilayah itu juga berarti jadi entitas. Ya, bisa jadi nanti negara ataupun kawasan ataupun yang lainnya ya, disesuaikan aja dengan kasusnya. Kemudian untuk memenuhi pesanan toko-toko olahraga retail. Nah, ini toko-toko olahraga retail berarti customer karena yang membeli adalah toko-toko olahraga retail nanti ya. Nah, ini adalah, customer. Nah, seperti itu ya, customer atau pelanggan tadi ya, benar ya, adalah pelanggan. Nah, dia juga ada karyawannya nih, berarti butuh data karyawan atau butuh entitas karyawan. Kemudian kami memiliki 15 pelanggan di seluruh dunia. Oke, berarti masih berhubungan dengan itu. Dan berusaha memperluas basis pelanggan sebanyak, sekitar 10% setiap tahun mulai tahun ini. Berarti ya nantinya ada apa namanya, bisa jadi nih perluasan bisnis itu menjadi entitas. Kemudian 2 pelanggan terbesar ada di Amerika Serikat ya. Ini ya namanya Big John dan ada, apa nih, Woman Sport ya. Yang satu di San Francisco, yang satu di Washington ya. Ya California dan Washington. Nah, oke berarti ini ada kawasan ya atau apa namanya, region lah istilahnya ya. Kalau di ini region atau ya region sih lebih tepatnya kemungkinan ya. Kemudian untuk setiap pelanggan ya berarti kami harus melacak ID dan nama. Oke, ada ID dan nama. Nah, apakah ini ID dan nama ini masuk entitas? Sepertinya tidak. Tapi ini adalah atribut dari pelanggan. Nah, jadi pelanggan ini punya atribut ada ID, nama. Kemudian melacak alamat. Oh, berarti ada ID, nama, alamat. Alamatnya udah termasuk. Berarti ada kotanya, ada negara bagian. Ya, tadi ya, ada region tadi ya, negara bagian, betul di sini. Kemudian kode posnya dan negaranya apa. Serta nomor telepon. Nah, ini berarti masuk ke dalam atributnya si pelanggan. Nah, itu harus kita pahami tuh. Jadi ketika kita, menganalisis, kita harus paham nih, mana yang sebagai entitas, mana yang sebagai atribut. Nah, di sini kami mengelola gudang di berbagai wilayah untuk memenuhi, eee, pesanan pelanggan. Oke, berarti ada gudang ya. Ada gudangnya untuk tempat penyimpanan barang atau warehouse-nya ya. Oke. Untuk setiap pesanan, kami harus melacak ID yang tadi ya. Berarti setiap pesanan harus punya ID. Nah, itu ID untuk, pesanan. Nah, kita, sekalian mencari yang namanya atribut. Ya, kemudian, kami juga dapat melacak tanggal pemesanan. Oke, berarti di entitas pesanan itu nanti
Ya, pastinya ada tanggal pemesanan sebagai atributnya. Tanggal pengiriman, ada jenis pembayaran jika informasi tersedia. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah jenis pembayaran itu sebagai atribut. Nah, kan sudah jadinya semakin jelas nih. Dari sini kita menganalisis dari entitas serta atributnya. Kemudian, personal entry pesanan kami berpengalaman di lini produk kami. Oke, berarti ada personelnya. Ya, berarti ada yang menginputkan data, otomatis karyawannya kan. Kemudian kami sering mengadakan rapat dengan tim pemasaran. Oke, berarti ada beberapa tim nih. Ada tim pemasaran, ada tim apa lagi? Ya bisa jadi tim kalau toko retail ada apa ya, pemasaran, ada mungkin yang lainnya ya. Berarti kita butuh yang namanya apa nih? Bisa jadi entitas tim atau apa ya? Yang sesuai nanti disesuaikan aja. Bisa tim, bisa departemen ya, bisa. Kemudian hasilnya adalah kepuasan pelanggan yang lebih baik. Nah, ini tujuannya sebetulnya ya. Mencapai apa namanya? Kepuasan pelanggan yang lebih baik. Kami sedang menangani beberapa pelanggan tertentu dan memiliki lini produk yang unik. Ya, oke, kemudian setiap produk kami harus mengetahui ID-nya. Nah, ini adalah apa namanya, atribut dari produk, ada ID dan ada nama produknya. Terkadang kami juga harus mengetahui deskripsi harga harga yang disarankan dan unit penjualan. Nah, berarti kita butuh yang namanya penjelasan deskripsi dari produknya. Kemudian harga yang disarankan, bisa jadi nanti ada tawar-menawar kan, tawar-menawar harganya berapa nih. Nah, berarti yang disarankan segini. Ternyata ditawar oleh customer. Nah, itu berarti ini apa ya? Harganya ditetapkan tapi masih bisa ditawar gitu ya. Kemudian bila perlu kami juga ingin dapat melacak deskripsi produk yang sangat panjang serta gambar produk kami. Nah, jadi eh, ada gambarnya. Nah, gitu. Berarti ada eh, dari produknya itu ada gambar. Nah, itu termasuk dari atribut. Nah, kira-kira setelah dianalisis melalui tahapan apa tadi? Tahapan pemodelan konseptual, pemodelan dan pemodelan logis, ya, jadinya seperti ini. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ada item, ya, kemudian ada order, ada apa lagi namanya? Ada produk, warehouse tadi ya, ada gudang, inventory-nya. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada employee, ada departemen, ada region ya, ada customer. Nah, kemudian di sini muncul nih. Sebelumnya itu antara sebetulnya ya, order ini dari produk ya. Satu produk atau setiap produk itu bisa eh, di apa namanya ya? Bisa di order lebih dari satu gitu ya. Dan satu orderan itu bisa banyak produk. Itu tadi ya. Nah, sebetulnya ini tadinya many to many, karena dia many to many harusnya akan menghasilkan yang namanya entitas baru. Nah, kalau tandanya seperti ini ada barnya, itu berarti hasil refining dari apa namanya, relasi antar entitas yang many to many. Biasanya seperti itu ya. Ada ini bar, tanda garis ini maksudnya tanda bar, berarti itu hasil penyempurnaan dari dua entitas yang saling berelasi tapi many to many ya. Contohnya ini tadi order dengan produk. Nah, tandanya oh ini berarti ini sebenarnya tabel relasi nih atau entitas relasi nih. Contoh lain lagi misalnya ini produk dan warehouse ya. Setiap produk bisa disimpan di eh, satu atau lebih warehouse ya atau satu atau lebih gudang ya. Eh, Anggapannya satu produk itu ya produknya memang satu tapi kan item apa namanya kuantitasnya banyak berarti bisa jadi
10 di wire host A, 20 di wire host B, misalnya seperti itu. Nah, jadi setiap produk itu bisa disimpan di banyak warehouse ya, atau satu warehouse itu bisa menyimpan banyak produk, sehingga relasinya harusnya antara produk dan warehouse many to many ya. Tetapi karena dia many to many, butuh yang namanya refining. Nah, inilah refining. Hasil refiningnya adalah inventory ya. Jadi produk ada di inventory. Nah, di sini itu nanti akan muncul yang namanya foreign key ya tadi. Ini foreign key, foreign key, foreign key, foreign key, foreign key semuanya nih. Ya. Nah, seperti itu untuk proses apa namanya tadi dari tahapan konseptual dan sampai model logis. Dan ini sebetulnya sudah tahapan refining ya. Nah, ini untuk gambaran saja. Sebelum kita nanti lanjut ke proses apa namanya? Proses normalisasi ya. Baik, mungkin di pertemuan ini kita hanya sampai materi ini dulu ya. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami ya, mudah-mudahan dimudahkan dalam memahami apa yang sudah dijelaskan. Kalau ada pertanyaan yang lebih apa namanya, yang lebih fokus lagi atau lebih dalam lagi bisa nanti dituliskan di komentar atau nanti di grup kelas bisa ditanyakan juga ya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.